3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Selain itu, di belakang orang kuat naga emas, 3 supremasi naga asli lainnya meraung, 1 biru, 1 merah, dan 1 hitam. 3 supremasi itu seperti letusan gunung berapi dan ledakan bintang Bima Sakti. Bang dang! Langit dan bumi runtuh, dan seluruh benua naga yang asli meraung seolah hendak meledak. Serangan dari 4 pria terkuat berkumpul bersama, dan langsung meraung ke Xiao Yao. Dalam napas ini, mata Qin Chen dan pengrajin tertinggi terpaku. Kekuatan naga emas sangat kuat. Tidak heran jika klan naga asli bisa netral di alam semesta. Begitu mereka muncul, mereka adalah 4 yang paling kuat. Selain itu, ahli klan naga asli emas terkemuka memberi Qin Chen perasaan bahwa dia bahkan dekat dengan kekacauan tertinggi yang terlihat di Dewan Teran. Dia pasti dekat dengan puncak ke atas tingkat. Selain itu, nafas tertinggi dari 3 naga asli juga berada di atas roh dan master. Dengan bantuan 4 naga asli, langit dan bumi berubah warna, dan wajah mereka sedikit berubah. Haha, ternyata dia adalah kepala klan Jin Feng. Sebagai kepala klan Zhenlong, kenapa dia harus begitu pemarah? Menghadapi serangan 4 naga asli, Xiao Yao Zizun terkekeh dan berdiri, lalu mengangkat tangannya. Ledakan, dengan tangan besarnya yang mencuat, tangan yang mengerikan itu langsung menggenggam serangan tertinggi dari 4 naga asli. Mereka bertabrakan satu sama lain dengan gila dan menimbulkan dampak yang mengejutkan. Dalam dampak itu, tampaknya ada alam semesta dalam kelahiran dan kematian. Bang! Di hadapan publik, serangan dari 4 anggota terkuat dari klan naga asli tiba-tiba dihancurkan oleh pemimpin yang riang. Seolah-olah sepotong alam semesta meledak di langit dan bumi ini, memaksa ahli klan naga yang tak terhitung jumlahnya untuk mundur satu demi satu dengan ekspresi panik. Hahaha, manusia naga yang sebenarnya sangat kuat. Aku mengagumi mereka. Xiao Yao Zizun tertawa dan melambaikan tangannya. Para master naga sejati yang dipenjara olehnya terbang satu demi satu. Satu persatu, mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka dan melayang di langit. Mereka melihat Xiao Yao Zizun dengan ngeri. Gerakan tertinggi Xiao Yao mengejutkan semua orang kuat naga asli di tempat kejadian. Dengan kekuatan 1 orang, dia menahan serangan pemimpin klan naga asli dan 3 penguasa naga tertinggi. Supremasi tanpa beban umat manusia begitu mengerikan. Jin Feng tertinggi juga menatap Xiao Yao tertinggi dengan tatapan tajam. Supremasi riang, itulah supremasi ras manusia yang riang. Pemimpin umat manusia. Banyak orang kuat dari klan naga asli terkejut dan mata mereka bermartabat. Nama manusia, bayangan pohon. Xiao Yao tertinggi naik dari tingkat yang lebih rendah. Dalam waktu singkat 1 juta tahun, itu telah mengubah kemunduran umat manusia dan berperang melawan leluhur Yuanmo. Bahkan jika klan Zhenlong tidak berpartisipasi dalam pertempuran 10.000 klan dan menjauh darinya, mereka telah mendengar tentang Rulei Daming, pemimpin tertinggi Xiao Yao. Tidak heran itu sangat mengerikan. Ini adalah orang kuat teratas yang bisa bertarung dengan leluhur iblis Yuan. Itu tidak bisa diabaikan. Jin Feng melangkah maju, matanya bermartabat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Xiao Yao, aku naga sungguhan. Air sumur rakyatmu tidak melanggar air sungai. Hari ini, kau membobol benua naga asli. Apakah itu terlalu banyak? Ledakan, udara naga asli di Jin Feng melonjak ke langit. Di seluruh tanah naga asli, udara luas naga asli melonjak, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan dalam pemulihan. Jin Feng adalah yang tertinggi. Aku di sini bukan untuk membuat masalah. Aku di sini untuk membawa murid naga sejatimu mengunjungi leluhur naga sejatimu dan memiliki beberapa urusan penting untuk didiskusikan. Xiao Yao berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar naga, agresif, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Murid naga sejati, Jin Feng menatap Qin Chen, dan matanya tertuju. Jinlong Tianzun maju dengan tergesa-gesa dan berkata dengan hormat, pemimpin klan, ini adalah debu naga yang digunakan untuk mengangkat pamor klan naga asliku dalam koleksi Dewa Vientian di medan perang semua negara. Debu naga, mata Jin Feng menyipit dan dia berkata dengan dingin. Meski begitu,
itu bukan alasanmu untuk menyusup ke tanah naga yang sebenarnya. Ledakan, cahaya keemasan pada Raja Jinfeng melonjak, dan 3 Raja Jinfeng lainnya semuanya menatapnya. Terlalu lancang bagi Xiao Yao untuk menyusup ke tanah leluhur orang naga aslinya. Setelah tersebar, seperti apa wajah orang naga aslinya? Nah, mengapa kita harus berjuang untuk negosiasi yang baik? Xiao Yao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap ke langit dan berkata dengan lemah, leluhur naga asli, tidak perlu melihat drama, kan? Aku tidak takut aku akan merobohkan tanah leluhur suku naga sejatimu. Suara ke bawah, langkah maju tertinggi tanpa beban. Ledakan, dalam sekejap, nafas yang mengerikan terisi, dan seluruh benua naga yang asli meraung, seolah-olah akan meledak dan hancur. Kekuatan ini sangat mengerikan. Itu sekuat Jinfeng dan lainnya. Wajah mereka telah banyak berubah. Kekuatan detasemen. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu dalam beberapa hari. Kamu telah membuat terobosan lagi. Kamu adalah orang teratas dalam umat manusia. Raungan gemuruh terdengar, seperti suara surga. Qin Chen mendongak dan melihat sepasang matahari dan bulan terbit di langit yang tak berujung. Matahari dan bulan bersinar dengan cahaya yang mengerikan. Mereka sekuat Qin Chen dan tidak bisa melihat langsung satu sama lain. Tidak, itu bukan matahari dan bulan. Ini matanya, sepasang mata besar seperti bintang, tergantung di langit, menatap semua orang di bawah. Leluhur, tiba-tiba, bagian bawah naga asli yang tak terhitung jumlahnya memberi hormat Qi yang kuat, wajah hormat. Jinfeng, tolong biarkan semua orang di keluargaku mundur dan datang ke istanaku dengan yang tertinggi tanpa beban. Raungan bergema, dan mata yang menjulang tinggi, seperti matahari dan bulan, menghilang dalam sekejap. Ikuti aku. Jinfeng tertinggi memandang Xiao Yao tertinggi, dengan tatapan ngeri yang dalam. Kekuatan detasemen. Yang tertinggi tanpa beban memiliki kekuatan detasemen. Apa gunanya pria ini? Wush! Segera, Qin Chen dan rombongannya, dipimpin oleh Jinfeng tertinggi, bergerak maju dengan cepat. Terbang, berkedip, terbang. Butuh waktu lama bagi Jinfeng dan Qin Chen untuk mencapai ujung benua naga yang sebenarnya. Di ujung benua, ada gunung surgawi kuno yang menjulang tinggi ke langit. Di puncak gunung, terdapat gunung purba, seperti candi, berdiri di langit, dikelilingi ratusan juta bintang. Qin Chen dan rombongannya terbang ke atas gunung dalam sekejap. Mereka melihat ada garis-garis aneh yang tak terhitung jumlahnya di gunung, memberikan suasana yang menyesakkan. Di bawah kepemimpinan Jinfeng, Qin Chen dan rombongannya dengan cepat datang ke puncak gunung, di depan gunung suci kuno dan sederhana. Akhirnya, saya melihat gunung leluhur. Dikatakan bahwa itu adalah harta karun tertinggi klan Zhenlong. Dalam karya pengrajin kuno saya, hanya ada pagoda Guyu yang dapat melampaui harta ini. Tidak ada harta lain yang bisa menandinginya. Pengrajin ilahi berkata kepada Qin Chen. Gunung leluhur. Ketika Qin Chen melihat gunung Shizu, dia juga merasakan tekanan yang mengerikan. Sekarang kekuatan Qin Chen, hal yang paling berharga di depannya, tidak bisa memberinya rasa kagum, tetapi di depan gunung Shizu, Qin Chen merasakan tekanan yang kuat. Kekuatan alam benar-benar lebih mengerikan daripada rumah harta karun tertinggi. Ia memiliki kekuatan mengerikan yang dapat membunuh yang tertinggi dengan mudah. Leluhur, Raja Jinfeng datang ke sini bersama Qin Chen dan rombongannya, dan segera memberi hormat kepada gunung leluhur dengan hormat. Leluhur, Jinfeng tertinggi dan 4 lainnya agung, semua terlihat hormat dan memberi hormat ke depan, seperti menyembah dewa mereka sendiri. Ini mengejutkan Qin Chen. Benarkah leluhur berkebangsaan naga memiliki status setinggi itu? Raja Jinfeng juga ahli kekacauan, tetapi dia sangat menghormati leluhur Zhenlong, yang jauh melampaui harapan Qin Chen. Qin Chen menoleh dan melihatnya dengan saksama. Dia juga ingin mengetahui wajah sebenarnya dari nenek moyang orang Zhenlong. Namun, Qin Chen sama sekali tidak melihat sosok apapun di gunung leluhur. Tetapi saat berikutnya, Qin Chen melihat bahwa dalam kehampaan, dari kedalaman gunung leluhur, sebuah tubuh besar ilusi perlahan muncul dari gunung leluhur. Pada saat yang sama, kepala besar juga menonjol dari gunung leluhur. Ini adalah sosok berbentuk naga besar. Ukuran kepalanya benar-benar seperti langit berbintang. Secara khusus, ada 9 tanduk tajam di atas naga besar itu. Ke-9 sudut tajam tersebut menghadirkan warna yang berbeda, emas, perak,
hitam dan ungu. 9 sudut tajam mengelilingi bagian atas kepala, persis seperti mahkota. Masing-masing dari 9 sudut tajam terhubung ke langit, yang cukup untuk menembus bintang. Menjulang dan tak terbatas. Kepala yang menonjol saja panjangnya puluhan ribu kilometer. Pada saat yang sama, di kejauhan, di kedalaman Gunung Shizu, sebagian dari kuku dan cakar yang tidak pasti terlihat. Qin Chen melihat dengan jelas bahwa kuku dan cakar memiliki 9 jari kaki. Meskipun seluruh tubuh leluhur hanya dalam skala kecil, dapat disimpulkan bahwa tubuh leluhur panjangnya ratusan ribu kilometer. Penuh dengan keagungan, nafas yang kuat ini ditekan, sekuat debu dinasti Qin. Nafas naga asli di dalam tubuh melonjak keluar, dan nafas yang berdebar-debar tampak mengaum. Bersenandung. Qin Chen buru-buru membangkitkan kekuatan naga asli yang kacau di tubuhnya. Hanya dengan cara ini dia bisa menahan tekanan dan tetap tenang. Jika tidak, jika Master Naga Asli tingkat Tianzun, saya khawatir di bawah kekuatan alami naga asli, dia akan berlutut dan menggigil. Temui leluhur. Di tempat, Jin Feng Zizun dan orang kuat naga asli lainnya berlutut dengan tergesa-gesa, tampak hormat. Mendesis. Terbaik. Namun dalam guncangan debu Qin, di dunia yang kacau, mata naga leluhur Hong Huang tiba-tiba menatap ke sekeliling, menunjukkan ekspresi bersemangat. Wow, bocah Qin Chen, ini adalah leluhur sebenarnya dari klan naga. Tut-tut, ini benar-benar yang terbaik. Hong Huang Zulong meraung penuh semangat. Qin Chen mengerutkan kening, yang terbaik. Hong Huang Zulong, apa yang kamu bicarakan? Hong Huang Zulong terdiam dan menatap Qin Chen dengan tak percaya. Aku berkata, apa sorot matamu? Tidakkah kamu lihat? Ini adalah tubuh dan kulit leluhur manusia naga asli sempurna penuh dengan mutiara dan batu giok, seperti batu giok gemuk domba. Angka, kulit, giok bulat, giok lanolin. Qin Chen memandang leluhur naga asli dengan takjub, tubuhnya yang menjulang tinggi seperti bintang, dan kawahnya, seperti tumbukan meteorit, seperti sisik pegunungan yang bergelombang. Ini terlalu berat, bukan? Kulit sempurna, giok bulat, giok lanolin. Apakah kata ini digunakan di sini? Hong Huang Zulong, kamu tidak akan terjebak selama ratusan juta tahun. Ketika kamu melihat orang naga sungguhan, kamu pikir itu cantik, kan? Qin Chen tertegun dan terdiam. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tertegun. Tidak, ini adalah nenek moyang sebenarnya dari orang-orang naga, apakah itu perempuan? Dia menoleh dan melihat leluhur naga yang sebenarnya. Sosok menjulang yang tersembunyi di kehampaan tak berujung di dalam gunung leluhur ternyata adalah induk naga. Tidak bisakah kamu melihat itu? Hong Huang Zulong tidak bisa berkata apa-apa. Lihat sosok ini, penampilan ini, kurva ini adalah naga yang tiada taranya. Wajah Qin Chen hitam. Dia tidak bisa melihatnya. Sekarang, setelah leluhur naga asli muncul, matanya pertama kali melewati Qin Chen dan pengrajin tertinggi. Qin Chen merasa seolah-olah dia telah dilihat melalui seluruh tubuhnya. Ada perasaan bahwa tidak ada rahasia. Akhirnya, mata leluhur naga asli tiba-tiba tertuju pada yang tertinggi tanpa beban. Xiao Yao Supremasi, kamu sangat berani. Terakhir kali, aku tahan denganmu. Dan biarkan keberadaan klan iblis di bawah komandomu mendapat kesempatan untuk menerobos supremasi, dan memanfaatkanmu. Kali ini, kamu bahkan berani untuk masuk ke tanah leluhur orang Zenlong, tidak bisakah kamu dibunuh? Ledakan. Begitu leluhur naga asli melihat Xiao Yao tertinggi, dia meledak ke langit untuk membunuh dan meledak. Dia melihat bahwa gunung leluhur tumbuh dengan cepat, dan nafas harta karun yang mengerikan melonjak. Seluruh tanah naga asli bergemuruh dan meraung, dan batasnya bergetar. Di gunung leluhur, eksistensi yang menjulang tinggi muncul dari langit dan melayang di langit. Kali ini, Qin Chen akhirnya melihat dengan jelas tubuh leluhur naga asli. Itu menjulang tinggi dan besar. Itu lebih baik daripada supremasi kuno virtual dari keluarga binatang buas kuno pada waktu itu. Boom! Udara tak terkalahkan menyebar, dan kekuatan seluruh tanah leluhur naga asli dengan cepat berkumpul pada sosok yang menjulang tinggi ini, menekan segalanya. Pada saat leluhur naga asli muncul, Jin Feng tertinggi dan 4 naga asli lainnya mengubah penampilan mereka satu persatu, dan mereka semua mengeluarkan napas tertinggi yang mengerikan, dan mengelilingi Xiao Yao tertinggi. Mereka ngeri. Ini apakah Anda ingin melakukan sesuatu tentang yang tertinggi tanpa beban? Di masa lalu,
Xiaoyao Supreme mengungkapkan sedikit kekuatan terpisah, yang membuat Jin Feng Supreme dan orang kuat lainnya sangat ketakutan. Sekarang, jika leluhur benar-benar ingin melawan Xiaoyao, apakah Anda yakin? Jin Feng tertinggi dan orang kuat naga nyata lainnya melompat dengan liar di hati mereka. Sengong Zizun dan Qin Chen juga terlihat bermartabat, tiba-tiba gugup. Sepertinya nenek moyang naga asli tidak mudah untuk dibicarakan. Terlebih lagi, apakah Xiaoyao pernah bertemu dengan leluhur naga yang sebenarnya sebelumnya? Tampaknya telah mengambil keuntungan dari leluhur naga yang sebenarnya, membiarkan klan iblis di bawah komandonya menerobos supremasi. Apa situasinya? Ketika Qin Chen terkejut, Xiaoyao Supreme terlihat tenang dan berkata, "Oke, nenek moyang naga asli, kamu dan aku adalah teman lama. Mengapa kamu menarik pedang dan panah seperti ini? Lihat dirimu, betapa mengerikannya menakut-nakuti orang-orang kuat di bawah komandomu." Xiaoyao Zizun berkata sambil tersenyum, menatap Jin Feng Zizun, melambaikan tangannya dan berkata, "Pemimpin klan Jin Feng, jangan terlalu gugup. Aku adalah teman lama leluhur naga aslimu. Saya telah berurusan dengan Anda belum lama ini. Anda, leluhur klan naga sejati, memberi kami asal-usul naga sejati, sehingga orang kuat di bawah komando kami dapat menembus yang tertinggi. Hari ini, kita di sini untuk membicarakan kesepakatan. Jangan curiga, asal naga yang sebenarnya." Raja Feng memandang leluhurnya dengan takjub. Belum lama ini, mereka mengambil asal-usul naga asli. Apakah mereka benar-benar membuat kesepakatan dengan Raja Manusia Xiaoyao ini? Ledakan, nenek moyang naga asli adalah pembunuh. Xiaoyao adalah yang tertinggi. Siapa temanmu? Asal-usul naga asli terakhir kali adalah aku berjanji untuk memberikannya kepadamu hanya ketika aku melihat sisik emas di bawah komandomu dan ada hubungannya dengan leluhur keluarga naga asli kita. Ada apa denganmu datang ke tanah leluhur naga kita yang sebenarnya kali ini? Benarkah itu? Jin Feng adalah yang tertinggi. Mereka semua melihatnya dengan takjub. Terakhir kali, leluhur mengambil asal-usul naga asli. Dia pikir ada tujuan. Tanpa diduga, dia membuat kesepakatan dengan Teran. Qin Chen juga seorang Zeng, terobosan dewasa skala emas tertinggi. Dia tidak tahu tentang itu. Namun, dia berpikir bahwa Tuan Jinlin sedang mencoba untuk menerobos yang tertinggi. Saya tidak mengharapkan terobosan. Nenek moyang naga yang sebenarnya, kamu terlalu tidak berperasaan. Tertinggi yang riang tertawa dan terlihat tenang. Kamu klan naga asli telah berkembang secara diam-diam di alam semesta selama bertahun-tahun. Di permukaan, tidak banyak yang kuat, tetapi sebenarnya, ada 4 yang kuat tingkat tertinggi. Jika kamu memberitahu berita itu kepada iblis, aku khawatir klan naga aslimu tidak akan pernah memiliki aning. Kamu mengancamku, klan naga. Ledakan, nenek moyang naga asli adalah pembunuh. Tentu saja tidak. Aku datang ke sini dengan tulus untuk bekerja sama denganmu Zhenlong, kata Xiaoyao sambil tersenyum. Apa kerjasamanya? Hanya membiarkan naga sejati bergabung dengan aliansi Teran Anda dan menjadi riang. Tidakkah Anda berpikir bahwa saya tidak tahu? Nenek moyang naga asli mendengus dingin. Saya katakan, jika Anda ingin saya bergabung dengan aliansi Teran Anda, itu tidak mungkin. Saya tidak akan pernah setuju dengan Anda. Demi Anda menjadi pemimpin Teran, keluarlah dari saya. Tanah leluhur naga asli sesegera mungkin, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Cahaya bintang-bintang tak terbatas pada leluhur naga asli mekar, dan seluruh benua naga asli mekar di udara naga asli yang mengerikan. Jangan terburu-buru menolak. Xiaoyao memandang Qin Chen sambil tersenyum. Untuk menunjukkan ketulusan, kali ini, aku akan membawakanmu seorang jenius, debu naga, kamu datang. Qin Chen segera maju. Dalam hati saya bertanya-tanya apakah tujuan tertinggi Xiaoyao adalah membiarkan leluhur naga yang sebenarnya setuju untuk bergabung dengan aliansi Teran melalui dirinya sendiri. Tidak semudah itu, bukan? Siapakah nenek moyang naga yang sebenarnya? Biarkan ras naga yang sebenarnya terlepas dari alam semesta selama ratusan juta tahun. Apalagi sedikit jenius dari ras naga asli, bahkan kepala ras naga asli, seperti Jin Feng Zizun, tidak dapat mengubah pikirannya dengan mudah. Sebagai pemimpin umat manusia, Xiaoyao Supreme tidak bisa melewatkan ini, bukan? Apa alasannya? Apakah karena nenek moyang Hong Huang? Mungkin saja jika itu adalah leluhur Hong Huang Zulong,
tetapi Qin Chen tahu betul bahwa yang kuat di dunia dihormati. Meskipun orang-orang Zhenlong saat ini kemungkinan besar adalah keturunan Hong Huang Zulong, mereka dipisahkan oleh tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nenek moyang Zhenlong hari ini dan nenek moyang Hong Huang Zulong mungkin tidak memiliki hubungan nyata. Jika leluhur-leluhur Hong Huang memiliki pencapaian di zaman kuno, mereka dapat menekan leluhur naga asli, dan mungkin membujuk mereka. Tapi kekuatan leluhur Hong Huang sekarang hanya mendekati yang tertinggi. Akankah leluhur naga asli mendengarkan? Saya khawatir itu tidak mungkin, bukan? Ini juga alasan mengapa Qin Chen tidak berani datang ke Zhenlong. Di keluarga besar manapun, seseorang tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa dia adalah leluhur Anda, tetapi kekuatannya jauh lebih rendah dari Anda untuk saat ini. Bahkan jika ada hubungan darah yang nyata, dia tidak akan mau tunduk satu sama lain. Di dunia ini, yang kuat dihormati dan sangat kejam. Misalnya, di dunia kuno, keluarga Ji Tianhuang dan Ji Tianyao berasal dari sumber yang sama. Demi kesempatan tertinggi, kedua belah pihak berbalik melawan satu sama lain dan menjadi musuh. Bagaimana keluarga besar Zhenlong bisa tunduk pada Hong Huang Zulong? Segala macam keraguan melonjak di hati Qin Chen, tetapi Qin Chen diam, hanya dengan hormat berdiri di samping. Nenek moyang naga asli, orang ini, tapi kamu adalah jenius teratas dari klan naga asli. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tulus? Melihat Qin Chen datang, Xiao Yao tidak bisa menahan tawa. Di satu sisi, wajah Jin Feng tercengang. Tertinggi yang riang ini tidak ingin membuat kesepakatan dengan Long Chen dan leluhurnya, bukan? Meskipun debu naga itu adalah naga aslinya yang kuat, tetapi, bagaimanapun juga, hanya seorang junior, orang luar, bagaimana leluhur dapat memiliki kesepakatan dengan Teran karena debu naga? Benar saja, saya melihat kelopak mata leluhur naga asli sedikit terangkat, matanya tampak menembus segalanya, dan dia bisa melihat melalui debu Qin di dalam dan di luar. Saat berikutnya, sebuah suara sepertinya muncul dari kehampaan yang tak ada habisnya, ini adalah naga jenius asli yang Anda kirimkan kepada saya. Ya, bagaimana? Senyum tertinggi Xiao Yao, jangan lihat Long Chen. Sekarang dia tidak lebih dari kultivasi Tianzun, tetapi bakatnya sangat penting. Begitu dia dewasa, dia akan menjadi inti dari klan naga yang sebenarnya. Nenek moyang naga asli mengabaikan Xiao Yao yang tertinggi, tetapi melihat beberapa naga tertinggi Jin Feng, sudahkah Anda memverifikasi identitas orang ini? Apakah debu naga Sanxiu yang membuat orang naga asli kuat di medan perang 10.000 kelompok etnis? Leluhur, ini dia. Jin Feng berkata dengan hormat, Jinlong Tianzun telah mengkonfirmasi identitas pihak lain. Oh, nenek moyang naga asli menoleh, dan matanya tertuju pada Qin Chen lagi. Saat berikutnya, dengungan dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dengung dingin, tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, bau yang mengerikan mendidih. Seluruh benua naga yang sebenarnya sedang booming, dan langit berbintang sepertinya meledak. Apa yang terjadi dengannya? Jin Feng tertinggi dan orang kuat lainnya telah mengubah warna mereka dan terkejut. Saya melihat leluhur naga yang asli dengan dingin menatap Qin Chen. Suara dingin, nak, keberanian yang baik. Saat kata-kata itu jatuh, leluhur naga yang sebenarnya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh tanpa akhir. Dalam kehampaan, cakar naga tak terlihat muncul dalam sekejap, memenjarakan kehampaan dan mengambil debu Qin. Tiba-tiba, Qin Chen merasa bahwa kekosongannya sepertinya benar-benar terpenjara. Dia sekuat dia dan tidak bisa bergerak. Ledakan, cakar naga. Tiba-tiba, Xiao Yao maju selangkah dan menepuknya dengan lembut. Bang! Kekuatan detasemen antara langit dan bumi, yang menghancurkan tiruan leluhur naga asli. Nenek moyang naga yang sebenarnya, aku datang untuk membantumu dengan niat baik. Mengapa kamu harus melawan? Xiao Yao berkata sambil tersenyum. Di satu sisi, mereka juga terkejut. Apa yang terjadi dengan leluhur? Dulu masih baik, kok tiba-tiba jadi marah? Nenek moyang naga asli berkata dengan suara dingin. Xiao Yao yang tertinggi, kamu mengambil manusia dan berpura-pura menjadi naga sungguhan. Kamu ingin memasuki naga asli. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak dapat melihatnya? Nenek moyang naga asli meraung dan mengguncang langit. Tubuhnya menjulang tinggi dan tampak menutupi langit dan matahari, melenyapkan segalanya. Apa? Debu naga ini adalah manusia. Jin Feng tertinggi dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan ngeri,
dengan wajah tidak percaya. Tubuh, jiwa, dan bahkan ki dari naga asli Qin Chen sepenuhnya adalah klan naga aslinya, yang sangat berbeda dari ras manusia. Dikatakan bahwa di antara iblis, ada ras yang disebut iblis suci, tetapi mereka dapat kehilangan jiwanya dan memalsukan semua jenis ras. Namun, mereka sekuat iblis suci dan dapat memalsukan ras umum, tetapi mereka sama sekali tidak dapat memalsukan ras naga asli. Jiwa naga, kekuatan naga, ini hanya naga asli, alien, tidak akan pernah bisa. Tapi mereka tidak bisa tidak mempercayai kata-kata leluhur mereka. Hahaha, pada saat ini, Xiao Yao Supreme tiba-tiba tertawa terbahak-bahak.